Orang kadang-kadang bingung lihat kita ya. Orang Kristen ini ada yang bilang hari Jumat Paskah, ada yang bilang hari Minggu, ada Jumat Agung. Ya, semua dibuat istilah-istilah. Tapi kita kembali back to the Bible aja ya. Saudara-saudara, kenapa mesti ada Paskah? Ya. Kalau kita lihat Alkitab, dasarnya ada Paskah adalah supaya kita hidup dan berpuasa. Katakan amin. Kenapa kita tidak berpuasa? Karena ada yang menghukum kita. Apa yang menghukum kita? Yaitu dosa kita. Kita buka Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam. Makanya kan kalau di Yohanes 15 dikatakan di luar dia kita tidak dapat hidup. Kalau tidak ada penebusan kita tidak akan hidup. Kita akan mati karena dosa kita. Ya. Dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, percaya kamu akan mati dalam dosamu. Jadi nggak ada cara lain, nggak ada dasar lain untuk membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Hanya satu caranya, yaitu Yesus telah mati karena dosa kita dan dia telah bangkit karena pembenaran kita. Amin. 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 Saudara-saudara, kalau kita lihat Alkitab hari ini, ya banyak orang buah-buah ijuk, termasuk keluarga kami juga, ya, karena mereka berpikir itu adalah kebenaran firman, padahal itu adalah budaya orang Yahudi, ya, betul nggak? Kadang kita membaca konteks Alkitab itu bukan berdasarkan konteks pengertian bahwa itu adalah tulisan falsafat orang Ibrani. Kita lihat bagaimana orang itu juga pada zaman itu si Maria Magdalena. Di sini lengkap ada Maria, ada Magdalena. Tapi hanya nggak ada di Alkitab sayangi. Nah, ya. Kita buka Yohanes 20 ayat 1 sampai 9. Pada hari pertama minggu itu. Hari pertama orang Yahudi apa? Hari Minggu. Makanya kita mesti mengerti tentang hari-hari, tanggal-tanggal, bagaimana orang Yahudi berbicara. Kalau hari pertama kita orang apa? Hari Sabat. Ya. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, nggak dibilang jam 4, jam 5. Ya. Ketika hari masih gelap, gila Maria Magdalena, berarti dua orangnya. Oh, satu ya di sana. Kalau di sini dua. Berarti satu menjadi dua. Biasanya pernikahan dua menjadi satu. Di sini dua, satu menjadi dua. Oke. Dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saudara, kita kembali dulu bagaimana rekayasa tentang penyaliban Yesus. Kita lihat Matius 27 ayat 63. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi untuk Yesus. Kenapa ada kata batu? Matius 27 ayat 63. Dia berkata kepada Pontius Pilatus, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata sesudah 3 hari aku akan. Ayat 64-nya, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan pada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Pikiran kotor mereka, ada satu rekayasa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Padahal kalau kita kembali ke Alkitab, murid-muridnya sangat ketakutan ketika Yesus mati. Oke? Untuk mencuri dia, lalu mengatakan pada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang berakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Sepertinya Yesus ini teroris, penjahat besar, dan mereka menganggap Yesus ini penyesat. Tidak dibuat satu skenario politik bagaimana supaya ada penjaga dengan memanfaatkan kekuasaan. Ya, oke, lanjut. Kata Pilatus pada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Ayat 67, 6. Maka pergilah mereka dan bantuan penjaga mereka memetrai kubur itu dan menjaganya. Bukan hanya dijaga, dimetrai. Polis lain. Ya, kalau dari polis lain nggak ada bisa ganggu. Oke, dianggap melanggar hukum. Betul? Saudara-saudara, itulah cara yang paling keji. Bagaimana memfitnah Yesus. Tapi apa yang dikerjakan oleh kebangkitan? Kita lihat, semua sistem dunia, semua rekayasa dunia kalah dengan kebangkitan. Kita lihat tadi Yohanes 20 ayat 2 sampai 9. Ia berlari
Ya, bahwa batu telah diambil dari kubur. Kalau kita lihat tadi, batu tadi sudah dijaga dan dimeterai. Oke, ayat 2-nya, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Saudara, siapa yang tulis buku ini? Yohanes. Apa perbedaannya dengan yang lain yang paling nyata? Yohanes menyatakan dia dikasihi. Jadi tujuan terbesar kita dalam hidup ini apa? Memberikan kita dikasihi oleh Bapa. Izinkan Bapa mengasihimu dan melayanimu. Karena aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Supaya semua tuntutan-tuntutan dalam hidupmu itu bisa kau lewati tanpa depresi dan stres. Oke? Yang dikasih dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Kata Tuhan inilah menjadi bahasa-bahasa kenapa Tuhan orang Kristen bisa mati. Padahal Tuhan disebut di sini adalah berbicara tentang bagaimana Maria Magdalena sebagai orang yang pernah kerasukan setan dibebaskan oleh satu pribadi yang disebut Tuhan Yesus. Oke? Dan kami tidak tahu ya di mana diletakkan. Artinya di sini kan Tuhan itu, Yesus itu adalah yang tidak berdaya. Ayat 3-nya, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu. Siapa murid yang lain? Yohanes. Ke kubur, keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Apa perbedaannya? Kenapa lebih cepat Yohanes daripada Petrus? Padahal sama-sama nelayan. Apa yang membuat kau lebih unggul dari orang lain? Karena kau menyadari kasihmu-nya kepadamu. Sedangkan Petrus mengandalkan kasihnya, kekuatannya untuk melihat. Sedangkan yang namanya si Yohanes, dia melihat kasih Allah itu yang menolong dia. Amin. Jadi kalau sebagai konten kreator, lihat juga kasih Allah itu yang melayanimu. Ya, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Terus ayat 6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Yohanes tidak masuk ke dalam, sedangkan Petrus meneliti sampai ke dalam. Kenapa? Yohanes percaya, Petrus belum percaya. Oke? Sedangkan kain peluh yang tadi ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain. Artinya, kalau perampok itu nggak mungkin rapi dibuat itu. Ingat kan, mereka kan pakai kain kafan kan? Ada kepalanya, ya. Hanya orang Batak yang paling sakti di dunia. Lahir telanjang, mati. Jadi sebenarnya kita nggak perlu memperdulikan gimana kita mati, karena hidup kita adalah bagi Allah, mati juga bagi Allah. Amin. Oke? Tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung, artinya rapi. Berarti kan ini adalah sengaja. Yang melakukan siapa? Pasti yang bisa bangkit. Lanjut, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur dan ia melihatnya. Dan sedangkan Petrus karena mengandalkan dirinya, dia tidak percaya. Padahal terus ayat 9, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara. Kenapa yang namanya Paulus sangat gampang dia mengerti tentang kasih karunia Allah? Karena dia telah diurapi oleh Roh Kudus dulu, baru dia melayani pekerjaan Tuhan. Sedangkan Petrus sesudah pencurahan Roh Kudus, baru dia berani menyatakan Injil. Oke? Kita lihat lagi bagaimana apa yang terjadi dengan kejadian ini. Kita lihat Yohanes 20 ayat 15 sampai 17. Kata Yesus kepadanya, ini pembicaraan antara Yesus Kristus sama Maria Magdalena. Apa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia. Saudara-saudara, kalau sebelum ada salib, nggak ada katanya jikalau lagi. Kalau sebelum ada salib, jikalau engkau mengasihi aku. Nah, itu berarti belum ada salib. Kalau udah ada salib, nggak ada jika, nggak ada pengandaian, semua sudah selesai. Ya, jika kau mencintai aku mencintaimu. Nggak ada begitu lagi. Ya, jika kau baik sama aku baik sama kau. Itu sebelum ada salib. Oke. Maria menyangka orang itu adalah penunggu, dan jikalau Tuhan yang mengambil dia,
katakanlah kepadaku di manakah Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Inilah bagaimana orang nggak mengerti kitab suci. Ketika dibilang dia harus bangkit, karena sejarah dunia tidak ada orang yang akan bangkit. Tapi Alkitab mengatakan hanya Yesus yang datang mati untuk bangkit. Ayat 16, kata Yesus pada Maria, Maria. Maria berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Jangan bahasa Batak, boleh Rabuni. Oh, lempar nanti sama debu, ya kan? Rabun kan, si rabun kan debu kan. Nah, jangan terjemahkan bahasa Batak. Ya, makanya Alkitab menjelaskan Rabuni, guru. Terus kata Yesus kepadanya, engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Yesus baru bangkit, dia belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa dan Bapamu. Apa yang terjadi di sini? Ada perdamaian, ada persekutuan, ada kesatuan antara kita dengan Bapa. Apa katanya? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Kenapa nggak Allah duluan? Karena hubungan kita adalah antara anak dan Bapa. Kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Yesus dengan kita itu sudah satu. Orang dunia banyak bilang kita harus tiru teladannya. Sudah mungkin kau meniru. Tapi karena kau satu, ada rohnya padamu, kasih karunia-Nya akan menolong kau sama seperti dia. Amin. 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 Jadi Yesus bangkit supaya kita sama seperti dia. Amin. Oke. Kenapa Allah mesti mendesain keluarga? Allah punya keinginan di tengah-tengah keluarga, menyatakan dia adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Saudara-saudara, kita melihat ini bagaimana Yesus itu pertama adalah mempersatukan kita dengan dia. Kita lihat pengertian kasih dalam perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akalmu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Tidak salah, itu berdasarkan hukum Taurat. Tapi berdasarkan perjanjian baru, apa? 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan dibatalkan itu, tapi digenapi. Karena kita nggak sanggup mengasihi dia. Makanya izinkan, biarkan dia mengasihimu. Dengan secara otomatis engkau akan menyadari dan bisa mengasihi dia. Amin. 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 Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi. Jadi apa yang terjadi dengan kebangkitan itu? Kasih diwujudkan dengan pendamaian bagi dosa. Sehingga maut tidak berkuasa lagi atas kita. Jadi kebangkitan atau Paskah itu adalah bicara bahwa kita sudah sama seperti dia dan maut tidak berkuasa lagi kepada kita. Sama seperti yang dikatakan Pak Nathanael tadi. Sampai diinjaknya gini. Itu nggak tembus kuasa itu kan. Ya, saudara-saudara, kenapa kita perlu menyadari kasih ini? Allah itu tidak memberikan kasih. Allah itu adalah kasih. Karakteristiknya adalah 1 Korintus 13 tadi. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, menuntut. Bukan itu kasih, itu karakteristiknya, sifatnya. Amin. Melihat kasih itu gimana? Iya, lembut, sabar, murah hati. Kan ada kata iya, itu adalah Kristus. Ya, kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih di dunia ini semua transaksional, betul? Tapi kasih Allah tidak transaksional. Allah tidak menuntutmu mengasihi dia, tapi izinkan dia mengasihimu dan melayani. Amin. Amin. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, apa dampak manfaat daripada kebangkitan ini? Kita lihat Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Tergenapi enggak Yohanes 14 ayat 27? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya apa kebangkitan Paskah ini? Bahwa damai sejahtera sudah menjadi milik kita. Amin. Amin.
Dengan demikian juga sekarang aku mengutus. Apa artinya yang kedua? Damai sejahtera itu membuat kita adalah orang utusannya. Amin. Amin. Jangan diam-diam aja. Anda menyanyiakan kasih karunia Tuhan kalau Anda hanya penonton. Karena semua dirinya sudah mati bagi semua kejahatan kita. Dia sudah mematikan semua pelanggaran kita, mematikan semua dosa-dosa kita dan kutuk kita untuk kita. Dan dia hanya satu yang dia mau dari kita, untuk memberitakan tentang dia, supaya semua orang tidak binasa. Dan Tuhan tidak hanya memberikan kau pergi gitu aja, tapi rohnya dan kuasanya menyertai. Amin. Kita lihat bagaimana Tuhan menyiapkan semua itu. Markus 16 ayat 15 sampai 17. Lalu ia berkata pada yang, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, termasuk juga sama anjing. Kan makhluk itu. Ke konten kreator, penonton supaya subscribe. Injil yang, makanya saya senang dengan konten kreator tadi. Selalu Injil yang sampaikannya. Tapi tabrakan pun dikasih tahu juga. Kabar baik sama kabar buruk imbang dibuatnya, ya kan? Tabrakan di sana, kelapa sawit katanya. Ya, oke. Kepada segala makhluk. Contoh, ada ombak yang begitu besar di laut, di danau, atau angin yang begitu kencang. Katakan Injil kepada itu. Kemarin kami waktu mau ziarah, kami kan berangkat sama keponakan orang itu naik mobil Hiace rombongan sirkus, kami sama berempat ya, sama Tuan Rocky, Princess Abigail, Lord Sam, saya sebagai hamba. Karena saya nanya, isi Pak pulsa, kan berarti dia bos. Minyak Pak, kan saya bayar, berarti saya melayani dia. Oke? Sampai kami di Perapat, kami tunggu di rest area. Beritakanlah Injil. Ya, terus, ya kan? Artinya apa aku katakan? Injil. Karena dia Allahku, dia Bapakku. Allah pencipta langit dan bumi, berkuasa. Sedangkan dia adalah Bapa kita. Amin. Jadi katakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ketika engkau berjalan, katakanlah Injil. Apa itu? Tuhan akan menjaga kami dari segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa kami, keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu artinya beritakan Injil. Waktu si Katie menggi si Rocky, lupa aku bilang Injil sama si Rocky, bawa rock si Rocky. Oke, ayat 17. Oh ya, siapa yang percaya dan dibaptis. Ini artinya kuasa. Siapa yang percaya dan dibaptis, bukan harus dibaptis. Tapi pertama katanya percaya. Percaya itu bukan perbuatan. Percaya itu adalah kasih karunia. Ya, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan, bukan dibilang siapa yang tidak dibaptis akan dihukum, tapi siapa yang tidak percaya. Dengan percaya Anda dibaptis, artinya Anda mendeklarasikan tentang kematiannya dan kebangkitannya. Amin. Itu artinya. Jadi kita jangan membuat Injil ini jadi palsu. Kita tambah modifikasi. Yang penting dalam nama Bapa, Putra, betul dalam nama. Tapi ingat, arti daripada baptis itu menjelaskan tentang kedatangannya untuk mati bagi kita dan kebangkitannya untuk kita hidup bagi dia. Amin. Oke. Jadi pertama tadi kita sudah diperdamaikan, kedua kita diutus. Terus ayat 17-nya apa? Tanda-tanda ini menyertai orang. Jadi arti kebangkitan, tanda-tanda menyertai Anda. Kalau jalan siapa nggak tahu orang dokter gigi dia, tapi kalau dia berpraktek tahu dia ada orang dokter gigi. Kalau misalnya aku disuruh memeriksa gigi orang, pas dia naik di situ pasti keringat dingin aku. Karena tidak ada tanda-tanda aku dokter gigi, betul? Sama Mona, ya kan? Kalau berjalan lagi hamil mana percaya orang dokter gigi. Tapi ketika dia pakai baju pakaiannya, ya kan? Dulu Pak, langsung dulu kita kan. Apalagi udah sakit gigi kan? Nah, ini agak berat nih Pak. Kurangi merokok, makan ini. Kan dokter kan sering gitu kan, yang gak ada hubungannya pun ditakut-takuti kan. Supaya apa? Pertama, supaya bertobat. Yang kedua, supaya apa? Jangan sembarangan hidup ini. Oke? Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudara-saudara, Yesus Kristus bangkit untuk memberikan kuasa. Amin. Jadi Anda tidak perlu heran yang namanya supranatural itu. Anda juga punya.
Makanya perlu kita mengerti tentang dia mati karena pelanggaran kita dan dia bangkit karena pembenaran kita. Amin. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, jadi ketika Yesus bangkit, apa yang diberikannya? Dia telah menjadi satu dengan kita kepada Bapa. Yang kedua, dia mengutus kita. Ya, kemudian Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ketika diberikan kuasa kepada Yesus Kristus, secara otomatis itu juga kuasa itu ada padamu. Katakan amin. Amin. Kenapa? Karena kebangkitannya membuat engkau satu dengan dia. Oke, ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Padahal bukan ini maksudnya. Beritakanlah tentang Injil. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan akhir zaman. Bukan kesudahan, akhir zaman, Pak. Ya. Aku menyertai kamu. Sebab bukan engkau menyertai dia, tapi yang lebih besar menyertaimu. Amin. Apa nggak hebat kita? Tapi kita karena nggak ngerti kematian dan kebangkitan, kita menganggap itu hanyalah ritual, liturgis. Kita lihat Yohanes 11 ayat 25. Ini saya sangat senang dengar ayat ini. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Kenapa kebangkitan sama dan hidup? Karena kebangkitan itulah membuat kita hidup. Yesus tidak akan hebat kalau dia hanya mati. Tapi karena dia bangkit, makanya kita jadi hebat. Dengan cara apa? Dengan kita dibenarkan. Dia telah menjadi dosa supaya Anda dan saya menjadi benar. Kedudukanmu yang benar itulah yang membuat kau penuh keberanian menghadapi dunia ini. Apa yang membuat kita terganggu? Mengganggu perhatian kita, mengalihkan kita. Bukan si jahat. Si jahat hanya membuat kita terpengaruh. Dengan apa zaman sekarang? Dengan media sosial, dengan TikTok, dengan YouTube, dengan semua kegiatan-kegiatan. Sehingga kita teralihkan perhatian kita. Coba kalau kita lihat, gimana Yesus? Sama seperti dia. Dia apa yang disukainya? Bersekutu dengan Bapaknya. Dengar-dengaran dengan Bapaknya. Kenapa dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan? Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Pintu masuk semuanya adalah di hati. Ya, makanya nggak ada dibilang sakit pikiran, sakit hati. Ya kan? Pikiran mendengar, melihat, dimasukkan ke hati menjadi. Makanya simpanlah dalam lubuk hatimu yang paling. Apa yang kita simpan? Perhatikanlah perkataanku, dengarkanlah perkataanku. Amsal 4 ayat 20. Itulah yang dialihkan si jahat. Si jahat gak berkuasa mematikan kau, tapi mengalihkan sehingga kekhawatiran, ketakutan menguasaimu, sehingga damai sejahtera tidak bekerja dalam hidupmu. Amin. Jawab, akulah kebangkitan, barang siapa percaya padaku ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Kalau menurut dunia, kalau sudah mati ya mati. Tapi menurut kebangkitan, walaupun ia sudah mati. Makanya perbedaan orang yang belum percaya atau orang perjanjian lama, mereka masih menunggu. Sedangkan orang perjanjian baru sudah percaya, mereka seketika rohnya bersama dengan Allah. Amin. Saudara-saudara, inilah kekuatan kita. Yang pertama, kita sudah sama seperti dia bersekutu. Yang kedua, kita diutus. Yang ketiga, apa yang terjadi? Kita buka Roma 8 ayat 11 dan 12.
Dan jika roh dia telah membangkitkan Yesus dari antara mati, diam di dalam kamu. Ingat ya, siapa yang membangkitkan? Roh. Ya, membangkitkan Yesus dari, bukan membangkitkan Kristus. Sudah berubah. Yang dibangkitkan adalah kematian Yesusnya. Diam dalam kamu, maka yang telah membangkitkan Kristus Yesus ketika bangkit menjadi Kristus Yesus dari antara mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Ketika tubuhmu lemah, semangatmu lemah, keadaanmu sangat parah, ingatlah untuk rohnya ada padamu untuk membangkitkan tubuhmu yang fana ini. Amin. Amin. Mohon maaf ini nggak cerita. Ada adik saya kemarin, adik sepupu lah dari Bandung. Dia selama ini pabrik propolis, ya, jualan propolis semua. Pokoknya cerita propolis yang buat segala macam obat ada, ya kan? Berapa bulan yang lalu aku dengar dia pasang ring jantung. Tanya, ya mana propolis? Aku bilang, hah? Ayo lupa makan lambang. Ya, kalau lupa nggak bisa dijaganya rupanya kau. Jangan bersandar kepada apa yang dikatakan dunia. Mulailah bangkitkan tubuh yang fana dengan roh yang ada padamu. Bagaimana membangkitkan itu? Coba. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tugasnya roh membantu, bukan pembantu. Bukan helper, membantu dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus tetapi roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Apa artinya? Tadi kan dibilang engkau akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Maka mintalah karunia berbahasa roh untuk membangkitkan rohmu. Dan Roh Kudus membantu engkau berdoa tentang apa keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dalam keadaan dan rencana. Amin. Contoh yang mau melahirkan, pastikan banyak bayang-bayang gimana nantinya. Mulailah ditunjukkan film masa lalu. Mungkin si dulu playboy. Nanti kalau anakku lahir lengkap nggak nanti karena dosa-dosa. Kan sering kita gitu kira-kira. Betul nggak? Iyalah bilang, jangan terus bilang tidak, khususnya laki-laki itu, ya kan? Nanti lengkap nggak jarinya, karena banyak dosa-dosa aku. Makanya kan kalau orang dulu kan banyak kali mitos-mitosnya. Habis melahirkan nggak bisa cuci rambut, nggak bisa megang gunting, semua lah dibilangnya. Mana tahu nanti. Padahal sebenarnya itu kan adalah dongeng-dongeng nenek moyang kita yang tidak mengerti tentang kebenaran. Jadi si jahat itu mempengaruhi kita di pikiran kita. Makanya simpanlah dalam hatimu bahwa itu tidak terjadi padamu. Amen. Semua dosa-dosamu, masa lalumu, kesalahanmu sudah ditanggung oleh Yesus. Dan masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Amen.